Dibalut dalam kisah horor komedi, film terbaru garapan sutradara Jack Chaleumpel ini merupakan sequel kedua dari film Nangnak 1999. Legenda Maenak Prakanong sebagai wanita hantu terkenal di era Raja Rama V menyisakan tanya dengan nasib putranya Daeng. Kisah pilu anak hantu wanita terkemuka itu terkuak di desa kelahirannya Prakanong. Daeng sangat merindukan sosok ayah dan ibunya yang sudah sekian tahun tak bersua. Sebagai hantu anak-anak, Daeng tak menginginkan hal lain selain bermain dan berkumpul lagi dengan keluarganya sendiri. Dalam penantian panjangnya, akankah Daeng berkumpul lagi dengan Nak dan Mak? Berikut ceritanya. Pagi itu, biksu kepala kuil Mahabut tengah bepergian menyusuri sungai bersama ajudannya. Kala itu, mereka mendengar suara tangisan bayi yang berteriak kencang memilukan. Biksu itu berjalan kaki hingga sampai di rumah bekas kebakaran milik Nangnak. Ia bersama sang ajudan berjalan kaki memeriksa kondisi di dalam rumah itu dan menemukan ayunan bayi yang bergoyang. Di dalam ayunan itu tergeletak bayi kecil yang membutuhkan pertolongan. Sang biksu tanpa ragu menggendong bayi itu hingga tiba-tiba sang biksu yang ketakutan sampai melempar sosok mengerikan itu ke lantai. Terlihat bayi anak Nangnak berubah menjadi tengkorak dan hanya tersisa kulit kering menempel di tulangnya. Dan film pun dimulai. Desa Prakanong kini menjadi semakin ramai dengan bertambahnya populasi akibat perkembangan zaman. Kala itu, Paman Eyang sedang asik mencari ikan di sungai. Karena umpannya tak dimakan ikan, pria itu mengumpat sembari menyalakan kadal buntung yang gemar menghabiskan ikan di sungai tersebut. Tiba-tiba, suara anak kecil terdengar menggema memanggil ayah dan ibunya. Ternyata Daeng berdiri di dermaga desa Prakanong menunggu kedatangan ayah ibunya yaitu Mak dan Nangnak. Paman Eyang ketakutan melihat hantu anak kecil yang tampak sangat pucat dengan suara tangisan memilukan. Daeng menyapa Paman Eyang yang melaju dengan perahu melewatinya. Melihat Paman Eyang belum mendapat ikan sama sekali, si kecil Daeng menjulurkan tangannya untuk memberikan makanan pada tetangganya itu. Meski ketakutan melihat penampakan tangan panjang, Paman Eyang tetap menahan diri dan bersikap baik pada hantu bocah malang tersebut. Setelah mengucapkan terima kasih, Paman Eyang ngacir pergi mendayung dengan cepat meninggalkan dermaga. Seorang gadis kecil bernama Mali menghampiri Daeng untuk bermain bersama. Hantu anak kecil itu merubah wujudnya menjadi sosok anak kecil yang normal seperti manusia pada umumnya. Sementara itu, di tempat lain, Pak Kades seperti biasa memandikan burung peliharaannya di dalam sangkar. Bu Kades mengingatkan suaminya agar segera mengirimkan makanan untuk Daeng. Pak Kades berkata, meski mereka tak mengirim makanan, orang-orang akan selalu memberi makan Daeng. Tak berselang lama, Paman Eyang berlari menemui Pak Kades untuk mengabarkan jika Daeng menakutinya dengan memanjangkan lengan. Sembari memperagakan tangan Daeng, Paman Eyang sampai merinding melihatnya. Pak Kades meminta Eyang untuk tetap tenang karena hal itu sudah biasa. Daeng memang suka bercanda, kata Pak Kades. Istri Pak Kades sampai berteriak memaki Eyang yang memang penakut dari lahir. Karena Eyang masih terus mengarut dengan wajah memelasnya, Pak Kades berkata jika wajah Eyang yang ketakutan itu lebih mengerikan dari wajah Daeng. Di tempat lain, Paman In bermain dengan anak-anak desa Prakanong yang kala itu ada si Gendut Heng, si Cungkring Sri, dan si Bule Somli. Mereka hendak menunjukkan kehebatan menguasai 5 unsur di depan Paman In yang suka mabuk-mabukan dengan membawa kendi berisi alkohol. Somli terus bergerak membuat Heng kelelahan sendiri melihatnya. Tak berselang lama, Mali dan Daeng muncul untuk ikut bermain dengan mereka. Satu persatu mereka menunjukkan kehebatannya. Sri si penguasa tanah, Somli air, Heng sebagai penguasa angin, sementara Daeng penguasa api dengan tangan yang memercikan api sungguhan, dan terakhir Mali si penguasa kayu. Mereka hendak bergulat dengan Paman In yang seketika Ibu Mali berteriak menjemput Mali pulang karena hari sudah mulai senja.
Heng dan Sri ikut bubar kembali ke rumah masing-masing sementara Daeng ditinggal sendirian di halaman depan rumahnya. Paman In merasa iba dengan hantu anak kecil itu karena hidup terkatung-katung di dunia manusia. Setelah semua orang pergi, rumah Daeng kembali ke wujud aslinya, gosong terbakar dan hampir roboh. Di tempat lain, Sri masih tercengang dengan percikan api yang keluar dari tangan Daeng. Tampaknya hanya Sri yang bisa melihat kejadian itu. Heng sampai berkata jika Sri salah lihat karena ia sendiri tak melihat ada percikan api keluar dari tangan Daeng. Sore itu, kuil Wat Mahabut kedatangan tamu seorang biksu muda bernama Ton atau Luang Pitong datang dari desa Bangkapi. Ia meminta izin untuk tinggal di kuil itu sembari mengenyam pelajaran Dharma. Fai dengan polosnya berkata jika kuil itu bukan hotel yang bisa diinapi beberapa malam. Sang biksu kepala biara mengizinkan Luang Pi untuk berguru di kuilnya dan menasihatinya untuk belajar giat agar bisa melihat cahaya Buddha. Seketika itu, Paman In masuk ke dalam kuil untuk mabuk-mabukan di sana. Biksu kepala langsung mengusir Paman In dari kuilnya. Sembari menggelengkan kepala, Paman In melangkah pergi namun menyempatkan diri muntah di pilar kuil itu. Fai terpaksa harus membersihkan kekacauan itu yang ternyata selalu terjadi di hampir setiap harinya. Saat malam menjelang, biksu kepala melakukan ibadah dengan membaca kitab Tripitaka. Suasana yang semula hening tiba-tiba berubah menjadi mencekam. Suara derap langkah kaki berlari di atap kuil membuat sang biksu tak konsentrasi beribadah. Meski demikian, ia tetap melanjutkan membaca kitab hingga suara pintu mulai berdecit. Biksu itu mengira pintu akan terbuka dengan sendirinya, namun untungnya tak ada yang terjadi. Ia kembali menatap ke lembaran kitab lama dan kemudian melihat wajah Daeng yang sangat mengerikan, kepala biara itu sampai terjungkal dan tergeletak di lantai. Teriakan biksu membuat Fai memeriksa ke dalam kamarnya. Saat itu, Fai sudah terlelap dalam tidurnya namun segera bangkit karena teriakan biksu menggema dari dalam kuil. Ia melihat hantu Daeng menunduk sambil menangis sedih di pojokan kamar. Bukan membantu sang biksu, Fai justru menutup pintu rapat-rapat dan menguncinya dari luar. Sang biksu menoleh ke sudut kamarnya dan biksu itu menggedor pintu kamarnya sendiri meminta si Fai untuk membukakan pintu. Pria jahil itu justru tersenyum meringis mencoba mendengarkan apa yang terjadi di dalam kamar. Biksu kepala sampai berniat loncat dari jendela saking takutnya melihat sosok Daeng yang mengerikan. Hantu anak kecil itu memohon pada biksu agar tidak pergi menjauhinya. Merasa iba dengan Daeng, sang biksu menenangkan dirinya dan duduk di depan hantu bocah malam itu. Ia meminta Daeng untuk merubah wujudnya karena menakuti biksu termasuk perbuatan dosa. Hantu anak kecil itu pun merubah menjadi sosok anak manusia dan mengutarakan keinginannya untuk bertemu ayah mak dan ibu nak. Biksu kepala mengaku tak tahu harus menunggu berapa lama lagi agar karma Daeng terhapuskan. Untuk mengalihkan perasaan gundah gulana Daeng, biksu kepala menyarankan hantu anak kecil itu untuk menemui biksu baru Luang Pi di kamarnya. Daeng menyeringai mendengar ide cemerlang sang biksu. Ia bergegas menghampiri biksu baru itu di sekitaran kuil. Namun anehnya, di tempat lain seorang wanita bernama Chan dikejutkan oleh penampakan hantu anak kecil yang sangat mirip seperti Daeng. Ia sampai berteriak ketakutan dan mengira itu adalah Daeng. Teriakan wanita itu terdengar jelas hingga ke kamar Luang Pi. Tak lama berselang, daun pintu dan jendela mulai bergetar hebat. Tanpa rasa takut, Luang Pi berteriak kencang memanggil nama hantu anak kecil itu. Ia berkata sudah mengetahui keberadaan hantu itu di desa Prakanong. Seketika itu, melihat ekspresi wajah Luang Pi yang tidak takut sama sekali membuat Daeng kebosanan sendiri. Luang Pi mempertanyakan maksud kedatangan Daeng yang menemuinya malam itu. Daeng kembali menceritakan keluh kesah hidupnya yang sama sekali belum pernah bertemu ibu nak dan ayah mak. Mendengar hal itu membuat Luang Pi bersedih. Ia berjanji akan mencari cara agar Daeng bisa bersatu kembali dengan orang tuanya. Hal itu membuat Daeng sangat lega dan pergi dari kamar Luang Pi. Keesokan paginya, Chan menemui biksu kepala untuk meminta berkat karena semalam dihantui oleh Daeng. Luang Pi meminta Chan untuk lebih bersikap sopan di depan biksu kepala. Ia mempertanyakan kondisi warga yang belum tahu jati diri Daeng.
Biksu kepala menegaskan jika orang dewasa sebenarnya tahu jika Daeng adalah anak hantu. Namun mereka merahasiakan hal itu dari anak-anak mereka karena tidak ingin anak-anaknya takut. Mereka juga merasa iba dengan Daeng yang tak memiliki teman di dunia arwah. Dengan merahasiakan hal itu, anak manusia bisa berdampingan damai tanpa menyakiti satu sama lain. Mendengar hal itu, Chan yang baru saja diperciki air suci kembali mengarut. Ia memaksa untuk meminum air suci dari gentong besi. Luang Pi kembali menasihati wanita itu agar tidak bersikap sembrono di depan biksu kepala. Chan yang sudah ketakutan enggan pulang ke rumahnya dan memaksa menginap di kuil. Fai justru menggoda wanita cantik itu dan menawarkan untuk tidur berdua. Luang Pi akhirnya mengambil sikap dan akan menemani hantu Daeng semalaman agar tidak muncul menakuti warga sekitar. Biksu kepala turut lega karena nanti malam Daeng tidak akan menakutinya lagi. Seorang warga ditemani istrinya pergi mengunjungi rumah Daeng dengan membawakan sesaji. Istri warga itu membuat masakan lezat ayam rebus dan kepala manis dari kota Minburi agar hantu anak kecil itu bisa makan enak dengan lahap. Daeng tersenyum lebar melihat berbagai macam sesaji itu sembari mengucapkan terima kasih banyak. Warga sudah memasukkan daun kratom di dalam mulut ayam itu agar Daeng bisa berjalan di bawah terik matahari. Daeng justru kebingungan. Ia bertanya apakah daun kratom bisa membuatnya tahan dengan sinar matahari? Tak berselang lama, Heng, Sri, dan Mali bersimpuh mengutarakan janji untuk tidak saling menyakiti dan meninggalkan. Mereka duduk di depan Daeng yang mengenakan kacamata hitam. Setelah Somli datang, mereka berlari menuju ke kuil untuk mengikuti acara sedekah massal. Somli menghentikan lagu yang dinyanyikan para tetua desa dan mengatakan jika lagu itu sama sekali tidak ada asik-asiknya. Mungkin lagu Sikok Bagi Duo lebih asik untuknya. Di tempat lain, Paman In duduk di tempat biksu dan memercikan air kepada para pengunjung. Kluai, Pak Kepala Desa, langsung menepuk kepala pria pemabuk itu karena biksu kepala sudah tiba. Ia meminta Paman In untuk segera pergi dan memberikan tempat itu kepada empunya biara. Sang biksu meminta Pak Kades agar tidak terlalu mempedulikan orang gila ataupun orang pemabuk. Kluai menegaskan jika tahun ini banyak orang mengunjungi Wat Mahabut untuk memberikan derma. Di tengah kerumunan orang banyak, Daeng justru asik berduaan dengan Mali. Heng dan Sri hanya mampu melihat kemesraan mereka berdua hingga merasa sebagai obat nyamuk 3 roda. Mereka berdua pun pergi untuk bergabung dengan Somli. Melihat Daeng bermain dengan riangnya, Pak Kades menuturkan jika dirinya sangat iba dan kasihan pada Daeng. Ia meminta pada warganya untuk tidak memberitahu anak-anak mereka tentang apa sebenarnya si Daeng itu. Pak Kades segera mempersilahkan biksu ketua untuk memberikan khotbah. Biksu itu menaiki mimbar yang tiba-tiba tak ada satu orang pun di depannya. Pantas saja karena ia menghadap ke belakang. Pak Kades langsung meminta biksu kepala untuk memutar arah pandangannya. Biksu itu segera memercikan air suci sembari mendoakan agar warga Prakanong berbahagia di neraka. Pak Kades justru terhenyak mendengar doa itu. Setelah berdebat panjang, ia memilih untuk mengalah dan membaca doa bersama warga. Sementara itu, Heng dan Sri sudah menemui Somli. Mereka memberikan kode agar Somli melirik si Daeng yang tengah bermesraan dengan Mali. Heng membentuk simbol lingkaran dengan jarinya pertanda jika ia merestui hubungan Daeng dengan Mali. Namun saking isengnya, si Sri justru memasukkan jari telunjuknya ke dalam lingkaran itu. Sontak Heng mengumpat dan mengatai Sri dengan sebutan bajingan tengi. Somli menyanyikan lagu untuk Daeng dan Mali yang inti liriknya adalah mereka berdua saling mencintai. Luang Pi berjalan menyusuri kuil sembari melihat-lihat keadaan sekitar. Saat itu, palu yang berada di atas Paman Eyang terjatuh dan akan mengenai kepalanya. Dari kejauhan, Daeng menjulurkan tangannya untuk menyelamatkan kepala pria itu. Sri turut menyaksikan kejadian sekejap itu hingga membuatnya menggosok-gosok mata berulang kali. Anak-anak itu bermain ke kebun sembari memetik cabai merah. Setelah bermain di kebun, mereka kembali nongkrong di halaman rumah Daeng. Sri menuturkan jika dirinya melihat tangan Daeng memanjang seperti alien.
Mali tidak mempercayai hal itu dan mengatakan jika manusia seperti Daeng tak akan mampu melakukan hal tersebut. Tak berselang lama, Daeng membawakan ikan bakar untuk dimakan bersama teman-temannya. Sri bertanya dari mana Daeng mendapatkan ikan itu. Daeng keceplosan jika makanan itu sebenarnya adalah sesajen. Sri sampai melongo mendengar hal tersebut. Daeng pun meralat ucapannya dan mengatakan jika Pak Kades memberikan makanan itu untuknya. Setelah Somli datang, mereka pun makan bersama dengan riang gembira. Malam harinya saat cari ikan di sungai, ia melihat jejak kaki Tembakul di tepi sungai. Ia mengikuti jejak kaki itu yang ternyata adalah hantu. Ia sampai berteriak ketakutan dan mengira penampakan itu adalah hantu Daeng. Paginya, Pak Kades dikejutkan oleh yang bersembunyi di dalam ruang altar rumahnya dengan tubuh gemetaran. Ia katakan jika semalaman dirinya diganggu oleh hantu Daeng hingga tubuhnya dipenuhi bekas cakaran. Ia menjelaskan semalaman mencari ikan dan menemukan jejak Tembakul di kebun pisang tepi sungai dekat kuil Wat Mahabut. Warga desa yang mendengar hal itu mendesak Pak Kades untuk melakukan tindakan. Kluai mengutus warga desa untuk kembali menggiatkan ronda malam agar warga tenang dan tidur nyenyak semalaman. Pak Kades tak percaya jika Daeng akan membuat keonaran karena selama ini hantu anak kecil itu tak pernah berbuat nakal. Di tempat lain, Daeng bermain dengan Mali seperti biasanya. Heng, Sri, dan Somli hanya menonton dari balik tangga berkata jika mereka akan menunggu hingga pernikahan Mali dan Daeng digelar. Sri mengeluarkan jimat Buddha yang diberikan ayahnya. Ia berkata jika Daeng memang benar hantu, maka Daeng akan kesakitan ketika jimat itu dikalungkan di lehernya. Sri mengalungkan jimat itu ke leher Daeng namun sama sekali tak ada yang terjadi. Daeng mendengar bisikan Heng yang berbincang pada Sri bahwa jimat ayahnya itu palsu. Daeng pun melepas kalung itu dan mengenakannya ke leher Somli. Seketika itu Somli mengerang kesakitan. Hal itu bukan karena Somli kerasukan setan, melainkan kakinya tertusuk potongan kayu. Anak malang itu sampai berkata jika jimat yang di lehernya membawa kesialan untuknya. Malam harinya, hantu anak kecil itu kembali mengganggu warga yang melakukan ronda. Ia memeluk tubuh pria itu hingga pria lain memukul kepalanya. Setelah kepala temannya sendiri berdarah-darah, hantu itu berganti memeluk punggung pria lainnya. Mereka berdua kewalahan sembari mengeluhkan sikap Daeng yang akhir-akhir ini berubah sangat nakal. Pagi harinya, dua pria itu melaporkan kejadian pada Pak Kades. Dua pria itu sampai babak belur karena memukul satu sama lain. Bu Kades cukup emosi mendengar cerita warga yang terus memojokkan dan menuduh Daeng. Ia meyakini jika Daeng adalah anak yang baik dan tak suka mengganggu. Tiba-tiba tiga pria asing masuk ke rumah Pak Kades berniat untuk menyingkirkan hantu anak kecil tersebut. Pak Kluai yang melihat tiga orang asing itu berteriak jika mereka adalah penyusup dan harus segera ditangkap. Pria tua itu memperkenalkan diri sebagai dukun agung yang bertugas untuk menaklukkan hantu bernama Dukun Cuai. Ia menawarkan diri untuk membantu menangani kasus perhantuan di desa Prakanong secara cuma-cuma. Pak Kades cukup tergiur dengan iming-iming gratis, namun Cuai segera meralat perkataannya dan menuturkan jika mereka harus membayar sedikit biaya administrasi. Pak Kades berkata jika di desa itu tak ada hantu yang boleh diburu. Ia meminta kelompok Dukun Cuai untuk pergi dari desanya. Sebelum pergi, dukun itu mengancam bahwa warga desa Prakanong akan membutuhkan pertolongannya suatu hari nanti. Di tempat lain, Heng dan Sri terlihat membantu Daeng membersihkan rumah. Sri iseng menggosok kepala Heng dengan sapu lidi. Si Somli sibuk dengan pekerjaannya sendiri mengelap dinding bambu. Mali dan Daeng selalu berduaan sembari mengelap piring yang baru dicucinya. Sri menemukan cermin dan mengarahkan cermin itu ke arah Daeng untuk membuktikan desas-desus jati diri Daeng yang sebenarnya. Saat ia menatap ke arah Daeng, bayangan bocah kecil itu sama sekali tak terpantulkan dan hanya ada piring beterbangan. Sri kembali memanggil Heng dan Somli untuk menunjukkan temuannya itu. Daeng mengetahui apa yang hendak mereka lakukan. Dengan sentuhan magis, Daeng mengambil kaca dalam cermin itu hingga Heng dan Somli tertawa tak ada habisnya.
Mereka mengira jika Sri mulai gila karena mengira Daeng tak ada di cermin, padahal kaca cermin itu memang sudah bolong. Di waktu yang sama, Luang Pi bertanya pada biksu kepala di mana letak mayat Daeng dimakamkan. Biksu tak mau mengatakan lokasi jenazah Daeng dimakamkan untuk menghindari digali dan digunakan sebagai ilmu hitam. Chan tiba-tiba berlari mendekati biksu sembari bertanya ilmu hitam apa yang bisa digunakan dari mayat anak kecil. Biksu tak menjawab sepatah kata pun dan langsung meninggalkan mereka berdua. Fai nyeletuk dan mengatakan jika mayat itu biasa digunakan sebagai boneka voodoo. Chang yang bergidik ketakutan menyilangkan tangannya hingga Fai berkata jika anunya berdiri melihat belahan dada Chan. Setelah Fai dan biksu kepala pergi, Chan justru menggoda Luang Pi dengan aurat yang terbuka itu. Di rumah Daeng, Sri masih bersikeras ingin membuktikan siapa Daeng yang sebenarnya. Ia menghampiri Somli dan Heng yang sedang kencing bersama. Ia pun meminta Heng untuk melihat Daeng dari selangkangan dengan cara menunduk. Heng bergegas membungkuk dan berteriak jika itu benar nyata terlihat. Somli penasaran dan bertanya apakah Daeng benar-benar hantu? Heng menjawab jika ia bukan melihat Daeng namun melihat bijinya sendiri yang gondal-gandul. Karena terlalu gemuk, kepala Heng tak bisa menjangkau selangkangannya sendiri. Ia meminta Sri dan Somli untuk menengok sendiri dari sela kakinya. Serentak, kepala Sri dan Somli mengintip dari sela kaki Heng. Ternyata Daeng adalah hantu anak kecil dengan tubuh yang sudah membusuk dan pucat pasi. Mereka memanggil Mali dan mengatakan jika Daeng adalah hantu. Mali tampak kesal dengan tingkah dua temannya yang nakal. Ia meminta Sri dan Somli untuk tidak mengganggu Daeng dan berhenti menuduhnya sebagai hantu. Karena Mali tak bisa dinasihati, Sri dan Somli memilih untuk pergi meninggalkan mereka berdua. Heng justru diam saja karena berpikir keras sembari menghembuskan udara yang keluar dari lubang angin. Sontak, Daeng pun sangat murung dan bersedih hati. Ia tak menyangka jika teman-temannya tega meninggalkan dirinya sendirian. Malam harinya, Daeng yang bersedih duduk sendiri di pos kampling. Paman In duduk di sebelahnya dan menasihati Daeng agar tidak bersedih hati. Sayangnya, Daeng tidak ingin diganggu dan meminta Paman In untuk meninggalkan dirinya sendirian di sana. Keesokan paginya, Somli, Sri, dan Heng bermain kuda-kudaan dengan daun pisang. Saat Daeng datang untuk bergabung, mereka bertiga langsung pergi. Heng sempat meminta maaf pada Daeng karena ia bingung harus berpihak kepada siapa. Untungnya Mali segera muncul dan mengobati rasa sakit hati Daeng. Mereka bermain bersama hingga Daeng kegirangan dibuatnya. Malam harinya Daeng kembali menemui Luang Piton karena teman-temannya sudah tahu jati diri Daeng yang sebenarnya. Luang Piton menasihati anak itu agar tetap tenang karena sahabat sejati tidak akan pernah meninggalkannya. Daeng mengkhawatirkan jika Mali akan ikut pergi setelah tahu dirinya hantu. Luang Piton menuturkan bahwa semua itu ada masanya. Daeng pun pergi meninggalkan biksu muda itu. Pagi harinya sepasang suami istri memberikan berkat untuk Daeng namun dengan gelagat ketakutan. Melihat tingkah aneh mereka yang tak biasa, Daeng kebingungan dibuatnya. Mali kembali menemui Daeng untuk bermain bersama. Saat menumbuk bumbu, jeruk nipis yang ada di samping Mali terjatuh ke kolong rumah. Mali pun berpamitan pulang karena hari sudah mulai gelap. Melihat Mali pergi, Daeng memanjangkan kakinya untuk mengambil jeruk nipis yang jatuh. Mali menyadari jika jeruk itu bergerak dengan sendirinya. Ia teringat dengan perkataan Sri dan membungkuk untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata rumah Daeng berubah menjadi bangunan terbengkelai dan kaki Daeng memanjang sampai ke kolong rumah panggungnya. Mali menangis dan berteriak kencang saking ketakutannya dengan penampakan itu. Melihat Mali pergi meninggalkannya, Daeng teringat kejadian masa lalu saat pertama kali bertemu teman-temannya. Mereka belum tahu jika Daeng adalah hantu dan bermain bersama tanpa ragu. Mali adalah gadis kecil yang paling memberi kesan mendalam untuk Daeng. Gadis itu selalu membersamainya dan membantu semua pekerjaan Daeng membersihkan rumah. Setelah mengetahui kenyataan, Mali bergegas menemui Somli, Sri, dan Heng dengan perasaan sangat sedih.
Malam harinya Dukun Cuai melakukan ritual di atas bukit. Ia memanggil hantu anak kecil peliharaannya bernama Ngem. Dukun penipu itu mencampuki kepala Ngem karena tak becus dalam bekerja. Ia memaksa Ngem untuk menjelma menjadi Daeng dan meneror warga Prakanong. Dukun Cuai meminta Ngem untuk membunuh satu orang warga Prakanong malam itu juga. Di waktu yang sama, Daeng kembali menemui Luang Pi. Ia berkata jika Mali tengah meninggalkannya dan kini ia hanya sebatang kara. Daeng memohon pada Luang Pi untuk membawa Daeng kembali kepada orang tuanya. Luang Pi bersedia membantu, namun ia meminta Daeng untuk menunjukkan tempat jasadnya dikubur. Daeng belum bisa bereinkarnasi karena arwahnya masih melekat pada raga. Daeng berkata jika jasadnya tertanam di bawah pohon dekat tenda. Luang Piton bergegas pergi untuk mencari tempat bersemayamnya jasad Daeng. Saat keluar dari kuil, ia bertemu dengan Paman In yang mabuk-mabukan. Paman In duduk di sebelah Daeng berniat untuk menghibur hati si hantu kecil. Sayangnya Daeng tak mau berbicara dengan Paman In dan lebih memilih menyendiri. Pak Kades malam itu melakukan ronda malam sementara Paman Eyang tengah mabuk di jalan. Ia kencing berdiri di dalam hutan karena sudah tak tertahankan lagi. Ia melihat anak kecil yang duduk tepat di depan anunya. Paman Eyang menyapa anak itu yang sangat mirip dengan Daeng. Seketika itu, Ngem memencet anunya Pak Eyang hingga pria tua itu meronta kesakitan. Daeng muncul dari kegelapan menghentikan kejahatan yang dilakukan Ngem. Mereka pun adu kekuatan dan saling mencekik satu sama lain. Paman Eyang yang kesakitan terjungkal ke dalam sungai hingga tak sadarkan diri. Warga yang mendengar teriakan Eyang berlari menghampiri. Pintarnya si Ngem langsung menghilang dari kawasan itu sementara Daeng sibuk menyelamatkan Paman Eyang. Warga akhirnya memergoki Daeng dan dituduh telah menyakiti Paman Eyang. Pak Kades meminta anak buah untuk memeriksa tubuh Paman Eyang yang ternyata telah mati. Di hari berikutnya Mali masih tampak murung. Ibu mendekati buah hatinya itu dan berkata jika Daeng memanglah hantu. Sebagai sahabat Nang Na, Ibu Mali sangat tahu peringai Daeng dan keluarganya yang sebenarnya sangat baik hati. Ibu Mali mengaku menyesal karena dulu ikut memusuhi hantu Nang Na. Mali meminta izin pada ibunya untuk menemui Daeng dan bergegas lari menuju ke rumahnya. Di waktu yang sama jasad Paman Eyang dikafani agar bisa segera dikebumikan. Orang-orang mulai menuduh Daeng dan berniat untuk menghancurkan arwah Daeng sama seperti arwah Nang Na dulu. Dukun Cuai kembali muncul dan mengolok-olok warga Prakanong yang dulu sempat mengusirnya. Pak Kades sengaja mengundang Dukun Cuai untuk menjinakkan arwah Daeng. Ia berpesan agar Cuai tidak menghancurkan arwah hantu malang itu. Mali yang sedang dalam perjalanan menuju ke rumah Daeng mendengar semua percakapan tersebut. Ia mempercepat langkah sebelum Dukun Cuai melancarkan aksinya. Sayangnya, sang dukun sudah melakukan ritual sejak beberapa hari yang lalu. Sesampainya di rumah Daeng, hantu anak kecil itu terbaring lemah dengan tubuh dipenuhi luka sayatan. Mali bergegas menemui Sri, Heng, dan Somli untuk meminta bantuan. Di tempat lain, jasad Daeng berhasil digali oleh seseorang misterius. Dukun Cuai datang ke pemakaman Daeng membawa Pak Kades yang secara kebetulan biksu kepala sudah berada di sana juga. Pak Kades menjelaskan pada biksu kepala jika Daeng sudah berbuat keterlaluan sampai membunuh seseorang. Biksu itu bertanya apakah mereka melihat dengan mata kepala sendiri jika Daeng pelakunya? Bu Kades menegaskan jika dirinya tak pernah melihat Daeng melakukan hal sekeji itu. Dukun Cuai memanggil ante-antenya untuk keluar dari tempat persembunyian. Ternyata Chang dan Luang Piton selama ini adalah orang yang menipu untuk mendapatkan jasad Daeng. Jenazah itu sengaja digali untuk menambah kekuatan sang Dukun Cuai. Saat itu Mali dan Heng membawa arwah Daeng disusul oleh Somli dan Sri. Heng berlari kencang menggendong Daeng menuju ke makam Daeng. Mereka mengerahkan segala kekuatan untuk menyerang orang-orang yang hendak menyakiti Daeng. Mali berhasil mendapatkan jasad Daeng dan membawanya lari. Sementara itu pertempuran sengit antara Dukun Cuai dengan biksu kepala terjadi. Di tempat lain, Paman In menemukan bungkusan hitam berisi mayat hantu Ngem. Karena mabuk berat, Paman In mengira jika mayat itu adalah mayat monyet.
Ia membuka benang suci yang mengikat tubuh Ngem dan seketika itu mayat itu berubah menjadi sosok anak kecil. Tampilan Ngem yang sangat mirip dengan Daeng membuktikan jika selama ini bukan Daeng yang melakukan hal keji. Ngem berterima kasih pada Paman In karena sudah membebaskan arwahnya dari belenggu dukun Cuai. Somli dan teman-temannya melepaskan benang suci dari jasad Daeng. Seketika itu matahari mulai menghitam seolah ditelan Dewa Rahu. Gerhana matahari total pun mengiringi pembalasan dendam Daeng. Chan yang berusaha melarikan diri pun dipukul menggunakan kendi oleh si Fai sampai pingsan. Sesamanya di kuil, Heng berteriak jika mereka berhasil membawa tubuh Daeng. Dukun Cuai yang gagal mendapat tulang kening Nang Nak tampaknya sangat bernafsu untuk menguasai Daeng, anak Nang Nak. Ia bahkan mengancam akan membunuh Mali jika mereka tak memberikan jasad Daeng. Dari belakang, Paman In menghantam kepala Ton dengan kayu sampai pingsan. Seketika itu, angin mulai berhembus dan mata Daeng kembali bersinar. Anak itu membalaskan dendam pada Dukun Cuai dengan penuh kemurkaan. Jika sebelumnya Dukun Cuai memukul kepalanya menggunakan batu, kini Daeng membuat Dukun Cuai menancapkan pedang ke perutnya sendiri. Dari arah lain, semburat cahaya putih menyinari kuil Mahabut. Suara wanita dengan lembut meminta Daeng untuk menghentikan perbuatannya. Daeng hanya terdiam termenung melihat sosok wanita itu. Ternyata itu adalah Nang Nak dan Pima, orang tua Daeng yang selama ini dicari-cari. Adegan masa lalu di film Nang Nak pun diputar kembali. Nak memeluk tubuh anaknya yang kini sudah beranjak dewasa. Di belakang Nak ada Mak yang sudah menjadi biksu dan mengabdikan diri di kuil Rakang hingga ajalnya tiba. Daeng menangis sejadinya. Nak berkata jika sudah saatnya Daeng kembali kepada orang tuanya. Ia datang ke kuil Mahabut hanya untuk menjemput putra tercintanya Daeng Prakanong. Sebelum pergi, Daeng memberikan pesan perpisahan untuk teman-temannya. Ia berharap bisa dilahirkan kembali sebagai manusia dan berteman dengan Mali, Somli, Heng, dan Sri. Daeng memeluk Mali, sahabat yang paling disayanginya, untuk memberikan salam perpisahan. Keluarga hantu itu kini bisa bersatu kembali dengan bahagia dan matahari kembali muncul mengiringi kepergian mereka bersamaan dengan lenyapnya jasad Daeng. Mali teringat masa lalu saat bermain bersama Daeng. Ia pernah bertanya jika dirinya mati dan menjadi hantu, apakah Daeng masih mau berteman dengannya? Dengan senyuman lebar, Daeng mengatakan jika ia akan tetap berteman dengan Mali apapun wujudnya. Kenangan indah Mali bersama teman-temannya mengantar Daeng pergi menuju cahaya dan film pun berakhir. Dalam film ini, Intira Jarunpura dan Winai Kraibut, pemeran dari Nang Nak 99, kembali memerankan masing-masing sebagai Nang Nak dan Pima. Meski dibintangi oleh anak-anak, namun lelucon dalam film ini sendiri memiliki nuansa sangat dewasa hingga kurang cocok untuk ditonton anak di bawah 13 tahun. Secara garis besar, film Daeng merupakan spin-off versi komedi dari cerita hantu legendaris Prakanong. Film ini berhasil menjawab penasaran penonton tentang nasib anak Nang Nak. Meski dibalut dalam nuansa komedi, tak hanya itu, film ini juga membuktikan jika Pima berhasil menjadi biksu. Sementara arwah Nang Nak masih mengabdi di kuil Rahang. Tampaknya Daeng akan bersemayam di kuil itu bersama ibu dan ayahnya. Akhir yang sangat membahagiakan. Terima kasih dan sampai jumpa. Yo, bermau itu ketara.